Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tatang Sutisna dengan NIM 64240120. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul analisis strategi penyihatan dan investasi PT Sepatu Bata Tbk dalam mempertahankan posisi pemimpin pasar di industri alas kaki Indonesia. Nah, untuk latar belakangnya di sini PT Sepatu Bata Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur alas kaki yang telah berdiri sejak tahun 1931. Selama puluhan tahun, Bata berhasil mengembangkan citra sebagai perusahaan yang menghasilkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Selain memiliki merek yang kuat, perusahaan juga memiliki jaringan distribusi yang luas melalui toko fisik yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, memasuki beberapa tahun terakhir, perusahaan menghadapi tantangan yang cukup besar. Salah satunya penyebabnya adalah perubahan perilaku konsumen. Saat ini masyarakat lebih banyak melakukan pembelian melalui platform digital dibandingkan datang langsung ke toko. Sementara itu, perusahaan belum mampu beradaptasi secara optimal terhadap perubahan teknologi tersebut. Kemudian, selain perubahan perilaku konsumen, industri alas kaki juga mengalami persaingan yang semakin ketat. Saat ini banyak bermunculan merek brand lokal yang menawarkan desain yang lebih modern dengan harga yang kompetitif. Selain itu, merek internasional juga semakin agresif memasuki pasar Indonesia. Kejadian ini karena adanya pandemi COVID-19 turut memperburuk kondisi perusahaan karena aktivitas masyarakat menjadi terbatas sehingga permintaan terhadap produk alas kaki mengalami penurunan secara signifikan. Akibatnya penjualan PT Sepatu Bata Tbk ini terus mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mulai mengalami kerugian yang cukup besar. Penurunan penjualan tersebut tidak diikuti dengan penurunan biaya operasional perusahaan yang masih menanggung biaya produksi, biaya distribusi, sewa toko, dan gaji karyawan dari berbagai biaya operasional lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan laba perusahaan berubah menjadi kerugian. Jika kondisi seperti ini terus berlangsung, perusahaan akan mengalami financial distress, yaitu kondisi kesulitan keuangan yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, untuk itu perusahaan melakukan strategi yang tepat agar mampu keluar dari kondisi tersebut. Strategi yang dibahas dalam makalah ini meliputi sebagai penyihatan, strategi investasi, serta strategi perusahaan pemimpin pasar. Nah, kemudian di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana kondisi PT Sepatu Bata Tbk berdasarkan laporan keuangan dan kondisi bisnis yang sedang dihadapi perusahaan. Kedua, apa saja faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Yang keempat, strategi apa yang paling tepat untuk diterapkan untuk mengatasi kondisi finansial distress yang dialami perusahaan. Kelima, bagaimana langkah penyelamatan dan pengembangan perusahaan agar mampu kembali bersaing sebagai pemimpin pasar di industri alas kaki di Indonesia. Nah, untuk tujuannya di sini yaitu kita untuk mengetahui kondisi permasalahan yang terjadi pada PT Sepatu Bata Tbk berdasarkan kondisi perusahaan dan laporan keuangan yang mengalami kerugian. Nah, untuk menganalisa faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja keberlangsungan usaha PT Sepatu Bata Tbk. Nah, untuk menentukan dan menganalisis strategi yang paling sesuai untuk diterapkan pada PT Sepatu Bata Tbk berdasarkan kondisi perusahaan, baik strategi penyihatan, strategi divestasi, maupun strategi perusahaan pemimpin pasar. Untuk menentukan dan menganalisis strategi yang paling sesuai yang ditetapkan pada PT Sepatu Bata Tbk berdasarkan kondisi perusahaan, baik strategi penyihatan, strategi divestasi, maupun strategi perubahan pemimpin pasar. Nah, untuk profil PT Sepatu Bata Tbk di sini dia merupakan perusahaan bergerak di bidang manufaktur, berdiri pada tahun 1931. Jadi sudah selama kurang lebih dari 9 dekade perusahaan ini berdiri. Dan Sepatu Bata
ini merupakan bagian dari SUS Organization, itu perusahaan alas kaki internasional. Nah, untuk kajian teorinya di sini adalah financial distress. Apa sih financial distress? Nah, financial distress ini merupakan kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan sebelum memasuki tahap kebangkrutan. Menurut Platt and Platt, 2002, financial distress ditandai dengan munculnya laba perusahaan, meningkatnya kerugian, berkurangnya arus kas, dan kesulitan memenuhi kewajiban keuangan. Kondisi ini belum berarti perusahaan bangkrut, tetapi perusahaan tanda awal bahwa perusahaan sedang mengalami masalah keuangan yang paling serius. Nah, untuk selanjutnya teori kedua, strategi penyehatan atau turnaround strategi. Strategi ini merupakan upaya perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan mengoptimalkan kembali agar dapat kembali memperoleh keuntungan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi efisiensi biaya, restrukturisasi organisasi, peningkatan produktivitas, inovasi produk, serta penguatan pemasaran. Nah, untuk kajian teori selanjutnya yaitu ada teori ketiga, divestasi, merupakan strategi perusahaan dengan meliputi pelepasan aset maupun unit usaha yang kurang produktif. Yang terakhir yaitu strategi perusahaan pemimpin pasar. Menurut Coulter and Keller, perusahaan yaitu menjadi pemimpin pasar harus mampu mempertahankan pangsa pasar melalui inovasi produk, meningkatkan kualitas produk, penguatan merek, serta memperluas distribusi. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis dari lingkungan internal. Nah, yang pertama, perusahaan memiliki merek yang sangat kuat dan telah dikenal masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Dan kedua, perusahaan memiliki pengalaman yang lebih dari 90 tahun sehingga memahami karakteristik pasar alas kaki di Indonesia. Ketiga, perubahan memiliki jaringan distribusi yang melalui toko fisik maupun saluran distribusi lainnya. Selain itu, Bata juga didukung oleh Bata SUS Organization yang memiliki pengalaman di internasional. Nah, penjualan perusahaan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir sehingga berdampak pada penurunan pendapatan. Selain itu, perusahaan mengalami kerugian secara berturut-turut sehingga kondisi keuangan memiliki kurang sehat. Biaya operasional yang tinggi juga menjadi beban perusahaan, terutama biaya produksi, distribusi, dan biaya operasional toko. Dari sisi peluang atau opportunities, perkembangan teknologi digital maupun kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan melalui e-commerce dan media sosial. Penggunaan internet yang semakin tinggi atau semakin canggih di era digital saat ini yang mengharuskan PT Sepatu Bata bisa lebih berkembang. Pemasaran digital menjadi lebih efektif, penjualan secara online. Nah, persaingan dengan merek brand lokal pun semakin kuat karena banyak produk lokal menawarkan desain yang menarik dengan harga yang kompetitif yang justru lebih murah. Apalagi dengan berbagai macam digital sekarang, penjualan digital secara online. Nah, analisis masalahnya di sini, permasalahan utama PT Sepatu Bata adalah penurunan penjualan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perubahan perilaku konsumen yang beralih berbelanja online, seperti berbelanja di aplikasi TikTok, Tokopedia, ataupun Shopee. Nah, meningkatnya persaingan yang sangat tinggi. Banyak brand lokal, ada brand internasional yang masuk ke Indonesia sehingga pasar persaingannya cukup ketat dan cukup tinggi, serta dampak dari COVID-19 sendiri menjadi memperburuk kondisi dan situasi penjualan dari PT Sepatu Bata Tbk ini. Nah, untuk analisis masalah, kondisi tersebut menyebabkan perusahaan mengalami kerugian secara berturut-turut
Untuk mengurangi beban operasional, perusahaan melakukan berbagai langkah mengefisiensikan. Salah satunya adalah menutup pabrik di Purwakarta pada tahun 2024. Menutup pabrik ini merupakan keputusan strategis untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan kondisi pasar. Untuk selanjutnya di sini ada resiko kebangkrutan. Meskipun PT Sepatu Bata Tbk mengalami financial distress, perusahaan belum dapat dikatakan bangkrut. Kebangkrutan ini terjadi apabila perusahaan tidak lagi mampu menjalankan operasional dan memenuhi kewajibannya secara hukum. Saat ini PT Sepatu Bata Tbk masih beroperasi, masih memiliki aset merek yang kuat, jaringan distribusi, serta tetap melakukan aktivitas bisnis. Perusahaan juga melakukan berbagai langkah penyelamatan seperti efisiensi biaya, restrukturisasi operasional, dan penutupan pabrik yang kurang produktif. Nah, untuk strategi penyihatannya sendiri di sini penyihatan merupakan langkah utama untuk mengembalikan kondisi perusahaan menjadi sehat. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki profitabilitas perusahaan. Nah, langkah pertama mengurangi biaya operasional yang tidak efisien. Langkah kedua adalah melakukan restrukturisasi organisasi agar terstruktur dan menjadi lebih efektif secara efisiensi produk dan memperbaiki pengelolaan persediaan sehingga biaya dapat ditekankan. Selain perusahaan harus melakukan inovasi produk sesuai kebutuhan pasar serta memperkuat pemasaran digital melalui media sosial dan e-commerce. Dengan strategi tersebut diharapkan perusahaan mampu meningkatkan penjualan kembali dan kembali memperoleh laba. Strategi divestasi ini dilakukan dengan melakukan aset atau unit usaha yang tidak lagi memberikan keuntungan. Bagi perusahaan, tujuan utamanya adalah memperoleh dana segar dan mengurangi beban operasional serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, melalui divestasi, perusahaan dapat lebih fokus pada bisnis inti yang memiliki potensi keuntungan yang lebih besar. Selain itu, dana hasil dari divestasi ini dapat digunakan untuk mendukung transformasi digital, inovasi produk, dan memperkuat modal kerja perusahaan. PT Sepatu Bata Tbk divestasi dapat menjadi salah satu alternatif strategi memperbaiki kondisi keuangan tanpa harus menghentikan seluruh kegiatan operasional. Strategi perusahaan pemimpin pasar. Strategi yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan kebutuhan konsumen, melakukan inovasi, desain mengikuti tren fashion, memperkuat citra merek brand sepatu Bata Tbk melalui promosi efektif, memperluas saluran distribusi baik secara online maupun offline. Selain itu juga perusahaan juga perlu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan secara memanfaatkan media digital untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan strategi tersebut diharapkan perusahaan mampu mempertahankan pelanggan lama sekaligus menarik konsumen baru. Nah, di sini untuk kesimpulannya, PT Sepatu Bata Tbk mengalami penurunan kinerja akibat kombinasi faktor internal dan eksternal, penurunan penjualan, tingginya biaya operasional, perubahan perilaku konsumen, serta persaingan industri yang menyebabkan perusahaan mengalami financial distress. Di era digital saat ini, perusahaan harus mampu bersaing melalui platform yaitu digital, bisa melalui media sosial. Dengan tingginya media sosial saat ini seperti Instagram dan TikTok, konsumen bisa mengakses informasi lebih mudah. Meskipun demikian, perusahaan belum mengalami kebangkrutan karena masih menjalankan operasional, melakukan dari berbagai langkah perbaikan. Oleh sebab itu, strategi penyihatan investasi serta strategi perusahaan pemimpin pasar menjadi solusi yang penting untuk memulihkan kondisi keuangan, meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, menjaga keberlangsungan usaha PT Sepatu Bata Tbk di masa yang akan datang. Oke, sekian dari presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.